Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, konten kali ini Bismillahirrahmanirrahim. Konten kali ini Teguh Hasbi akan coba membahas juga permintaan dari kawan-kawan. Ada yang mengatakan bagaimana supaya tempat usaha kami itu laris dagangan, dan juga ada kawan-kawan yang meminta bagaimana supaya tempat usaha kita jangan diganggu atau diguna-gunai oleh orang, atau bagaimana tempat usaha kita yang diguna-gunai orang bisa selamat dan artinya tidak ada gangguan lagi. Jadi item ini hari yang pertama kita bahas, satu adalah tempat usaha, bagaimana tempat usaha itu laris atau mudah rezeki ya. Yang kedua, tempat usaha yang mengalami gangguan. Jadi insya Allah Bismillahirrahmanirrahim, untuk tempat usaha yang supaya usaha Anda tersebut laris, sebenarnya konsepnya sangat sederhana sekali. Kalau Teguh Hasbi tidak ada jimat yang harus Teguh Hasbi berikan, atau tidak ada suatu kalimat yang seharusnya Teguh Hasbi sampaikan. Pertama sekali, kalau memang tempat usaha Anda ingin laris mudah rezeki ya, satu, perbaiki wajah Anda. Dalam tanda petik, perbaiki wajah ini maksudnya begini: kalau Anda berdagang, pasanglah muka yang manis, muka yang ramah kepada pembeli. Hindari ucapan-ucapan kasar atau hindari perilaku verbal yang bisa menyakiti pembeli. Jadi ramahlah kepada pembeli. Jadi kalau memang barang Anda tidak ada, jangan Anda bilang tidak ada. Barang kebetulan sudah habis, insya Allah lagi kita pesan. Artinya kelakuan kebaikan Anda kepada pelanggan itu juga salah satu daya tarik. Yang kedua, supaya dagangan Anda itu laris dan mudah rezeki ya laku ya, Anda harus harga kalau bisa kompetitif lah, jangan terlalu mahal. Misal seperti ini, di tempat ini ada suatu baju, harga yang dia jual baju tersebut 1 juta. Tokonya mungkin 10 meter dari rumah Anda, tapi harga baju itu 1 juta. Tapi ada satu toko yang jaraknya mungkin 100 meter dari rumah Anda, tapi dia jual baju dengan baju yang sama seharga Rp999. Jadi cuma bermain kata-kata saja nih. Jadi kalau toko yang di depan rumah Anda menjual satu pakaian dengan harga 1 juta, sementara toko yang 100 meter dari rumah Anda itu menjual pakaian yang sama dengan Rp999. Saya yakin orang akan membeli ke sana, karena memang sifat orang kita. Orang melihat angka 1 jutanya, di sana orang melihat angka 900-nya. Walaupun sebenarnya ke sana jauh dan cuma Rp1 selisihnya. Tapi itulah psikologi publik namanya. Yang ketiga, Anda perbanyak saja sedekah. Banyak-banyak sedekah. Karena sedekah itu sudah janji Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Rasulullah. Setiap sedekah itu pertama sekali bisa menolak bahaya terhadap toko Anda apabila diguna-gunai orang, apabila diganggu orang. Sedekah yang rutin Anda lakukan itu justru akan melipatkan rezeki Anda yang biasanya dari 10 bisa menjadi 70 bahkan 700 kali lipat. Dan yang mengomong seperti itu diganti berlipat ganda itu Allah dan Rasulullah, bukan Teguh Hasbi. Kalau Teguh Hasbi mungkin Anda boleh tidak percaya, tapi kalau Allah yang mengatakan itu yakin dan percaya, sungguhnya Allah itu Maha menepati janji. Sedekah itu melipat gandakan. Tentu sedekah yang di sini adalah sedekah yang lebih baik, yaitu sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak nampak. Artinya bersedekah dengan ikhlas. Setiap hari Anda bersedekah. Sedekah itu apabila Anda lakukan sedekah subuh boleh, sedekah menyantuni anak yatim boleh. Yang penting per hari Anda rutin bersedekah, walaupun sedikit, walaupun 1 kurma. Ingat, sedekah yang Anda sepelekan itu justru bisa menolong Anda dikubur,
bisa menolong Anda di yaumil mahsyar dan bisa menyelamatkan Anda dari siksa kubur dan siksa api neraka. Tapi yang so pasti kembali kepada keinginan kawan-kawan tadi, sedekah itu justru melibatkan rezeki kita. Yang keempat, yang perlu Anda lakukan ketika dagangan Anda sulit supaya laris, sewaktu Anda berdagang, perbanyak sajalah Anda istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilahi. Astaghfirullah wa atubu ilahi. Itu banyak contoh-contoh para pedagang-pedagang, para sahabat Rasulullah, ketika dagangannya tidak laku, dia beristighfar terus. Yakin dan percaya, semakin banyak Anda istighfar, semakin banyak rezeki Anda. Karena sesungguhnya istighfar itu akan mendatangkan min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak terduga-duga. Perbanyak saja istighfar. Setiap dosa yang Anda buat itu biasanya akan menjadi penghukum bagi kita. Bisa saja hukumannya adalah dagang Anda laris, bisa saja hukumannya dagang Anda terhambat, kurang laris, bisa saja hukumannya Anda ditipu orang. Yang kelima ini terpasti beri resep dalam setiap sujud salat itu berdoa, bacalah doa ini. Doanya begini, Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Anda baca doa ini artinya mungkin seperti ini. Allahumma ikfina bihalalika. Ya Allah, kayakanlah aku dengan rezeki yang halal. An haramika, jauhkanlah aku dari rezeki yang haram. Jadi doa sesuai dengan hadis Rasulullah. Anda baca doa ini ketika dalam sujud salat setiap hari, minimal 3 kali Anda lakukan ini. Atau sebelum salam, perbanyak ini. Jadi yang pertama itu adalah seperti yang sudah bilang, perbanyak istighfar, muka yang baik, harga yang bersaing, yang kedua banyak sedekah, baca doa yang seperti situasi sebutkan. Mudah-mudahan pasti doakan bagi siapa yang nonton video ini, apabila ada usahanya gangguan, kurang rezeki, semoga Allah mengayakannya, karena ini doa waktu hujan. Amin ya Allah, amin ya karim, amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.